Nah, baik, rekan-rekan semua, pada saat ini kita membahas materi mengenai dinamika partikel. Di sini yang kita fokuskan pelajari adalah bagaimana menganalisa percepatan gerak suatu partikel. Nah, langsung saja pada soalnya begini. Sebuah balok yang bermasa 2 kg mula-mula dalam keadaan diam di atas tanah. Kemudian, balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah gaya membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap arah mendatar. Jika koefisien gaya statis dan kinetik berturut-turut 0,3 dan 0,2, tentukan besar percepatan yang dialami oleh balok. Nah, pertama-tama dalam menyelesaikan soal ini yang harus kita pahami dulu bagaimana cara menggambarkan peristiwa yang dijelaskan di dalam soal itu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada baloknya, ini lantainya, dan gayanya sebesar 100 Newton. Ditarik dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar ini. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada balok. Nah, ini tadi gaya yang bekerja 100 Newton. Nah, sekarang kita analisa gaya-gaya yang bekerjanya. Ini kita uraikan ini. Gaya F100 Newton tadi. Pada arah mendatar, Fx sama dengan F cos 37 derajat. Karena sudutnya tadi 37 derajat. Dan Fy sama dengan F kali sin 37 derajat. Nah, ini kan massa bendanya tadi 2 kg. Nah, jadi kan ada gaya berat yang bekerja di sini. Arahnya menuju pusat bumi. Jadi kita misalkan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk mencari gaya beratnya ini, W sama dengan M, massa, kali G atau percepatan gravitasi bumi. Sehingga 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, ini dia. Kemudian kita analisa apakah benda ini bergerak ya, baik pada kondisi vertikal pada sumbu Y maupun horizontal pada sumbu X. Nah, kita perhatikan. Yuk. Analisa keadaan benda pada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini yang vertikal. Ini dia sumbu Y. Nah, sekarang kita cari dulu nilai Fy. Fy sama dengan F sin 37 derajat. F kan 100 Newton tadi ini. Nah, ini 0,6 nilai dari sin 37 derajat. Sehingga kita kalikan 60 Newton hasilnya. Nah, ini pada sumbu Y. Pada sumbu Y lagi ada gaya yang bekerja, yaitu gaya berat 20 Newton. Tapi arahnya berlawanan dengan Fy. Kan coba lihat arah vektornya berlawanan. Nah, jadi sekarang pekerjaan kita bandingkan mana lebih besar, gaya Fy atau W. Kalau misalkan gaya berat W lebih besar daripada gaya Fy, maka benda masih dalam keadaan diam terhadap sumbu Y. Artinya bendanya belum terangkat. Nah, tetapi karena di sini kita peroleh bahwa Fy-nya lebih besar daripada W, di mana Fy adalah 60 Newton dan W sama dengan 20 Newton. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keadaan benda pada komponen sumbu Y ya, atau vertikal adalah benda itu bergerak atau terangkat ya, benda terangkat. Nah, apa yang terjadi ketika benda terangkat? Maka pada saat itu tidak ada sentuhan antara balok dengan permukaan lantai. Misalnya ini, benda ini terangkat, tidak ada sentuhan lagi antara lantai dengan balok ini. Nah, sehingga karena tidak ada sentuhan, maka gaya normal yang bekerja pada saat itu adalah 0, ya, 0 Newton. Nah, begitu konsepnya. Nah, sehingga gambarnya menjadi sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Bendanya terangkat, tidak ada sentuhan lagi, sehingga tidak ada gaya normal yang bekerja, gitu. Seperti itu dia. Oke, sudah kita analisa.
Lalu, sekarang yang kita analisa adalah percepatan partikelnya pada sumbu Y. Nah, ini. Fy kurang W sama dengan MAY. Nah, itu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, Fy dan W. Jadi, mana gaya yang lebih besar? Fy. Nah, karena Fy yang lebih besar, maka yang lebih besar mengurangi yang lebih kecil karena arah geraknya ke atas. Berarti 60 kurang 20 sama dengan 40. Sama dengan 2 AY. Nah, masanya 2 kg. AY adalah percepatan partikel pada sumbu Y, itu maksudnya. Sehingga kita operasikan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini AY sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita analisa pada komponen sumbu Y, kita analisa juga pada komponen sumbu X. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, tadi pada tinjauan sumbu Y, gaya normalnya 0. Nah, karena gaya normalnya 0, maka gaya gesek yang bekerja juga adalah 0 Newton. Biasanya, kalau bendanya belum terangkat, masih di bawah, maka ada gaya gesek yang bekerja arahnya ke kiri, berlawanan arah dengan gaya Fx. Tetapi karena gaya normalnya 0, maka gaya geseknya juga 0. Karena rumus untuk mencari gaya gesek, Fg sama dengan nu kali N. Jadi nu kali 0 sama 0 Newton. Jadi baik koefisien gesek statis maupun koefisien gesek kinetik tidak berlaku lagi karena tidak ada gaya normal yang bekerja atau gaya normalnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sehingga gaya yang bekerja pada sumbu X adalah gaya Fx saja ya, hanya gaya ini saja ya. Nah, lalu kita analisa percepatan benda pada arah mendatar. Fx sama dengan M kali AX. Nah, itu dia. Nah, masukkan saja nilai F cos 37 derajat. Dapat 100, nilai F tadi, cos 37 derajat 0,8. Nah, masanya 2, AX. Ya kan? 80 sama dengan 2AX. Maka AX sama dengan 80 bagi 2, 40 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan partikel pada komponen sumbu X. Nah, arahnya ke kanan. Ya, kalau tadi percepatan partikel pada komponen sumbu Y di atas, arahnya ke atas ya, ke atas. Jadi di sini arahnya ke kanan pada komponen sumbu X-nya. Itu perbedaannya ya. Nah, sehingga arah percepatan partikelnya menjadi sebagai berikut. Nah, ini tadi arah percepatan partikel pada sumbu Y, disimbolkan AY. Ini juga arah percepatan pada sumbu X, disimbolkan AX. Nah, ini percepatan totalnya. Jadi resultan percepatan pada komponen sumbu AY dan juga sumbu AX ini nanti ya kita cari menggunakan rumus analisa vektor. Nah, ini yang mau kita cari di dalam percepatan totalnya. Nah, ini alfa, sudut yang dibentuk ya ketika benda bergerak ini berbeda lagi, bukan 37 derajat lagi tadi pada saat diam, tapi sudut yang dibentuknya ini nanti kita akan cari nanti arah percepatannya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk mencari A atau percepatan total ini, resultankan percepatan pada tiap komponen menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu A sama dengan akar dari AY kuadrat tambah AX kuadrat. Nah, ini masih masalah matematika, masih mudah. Di mana A sama dengan akar dari, nah, AY kuadrat. Nah, AY tadi berapa? Nah, kita lihat dulu AY-nya. AY-nya tadi, nah ini 20 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan 20. Nah, 20 kuadrat tambah AX kuadrat. AX kita kuadratkan 40 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini 20 kuadrat sama dengan 400. 40 kuadrat sama dengan 1600 kita tambahkan menjadi 2000. Nah, akar dari 2000 itu kalau kita sederhana menjadi 20 akar 5 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan totalnya. Jadi udah dapat hasilnya. A sama dengan 20 akar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga untuk mengetahui arah percepatannya kemana, maka kita perlu mencari sudutnya. Ya, sudutnya. Mencari sudut tangen. Nah, untuk mengetahui arah percepatan, maka
gunakan rumus tangen alfa sama dengan AY per AX sama dengan 20 per 40. Nah, hasilnya sama dengan 0,5. Jadi tangen alfa sama dengan 0,5. Jadi untuk mencari alfa ini atau besar sudutnya, maka gunakan rumus alfa sama dengan tangen pangkat minus 1. Nah, maksudnya tangen pangkat minus 1 ini artinya arkus tangen. Nah, berarti arkus tangen dari 0,5. Jadi arkus tangen dari 0,5 ini adalah 27 derajat. Sebenarnya 26, sekian hasilnya, tetapi setelah saya bulatkan itu menjadi 27 derajat. Nah, cara mencarinya gampang, menggunakan tabel trigonometri saja atau menggunakan kalkulator ilmiah untuk mencari nilai dari arkus tangen ini, mencari nilai alfanya. Nah, jadi tidak ada cara yang gampang atau yang bisa kita gunakan untuk mencarinya secara manual gitu ya. Kecuali kalau sudut-sudut istimewa masih bisa kita cari. Nah, oke. Jadi sekian untuk penjelasan materi ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-like, komen, tentunya komennya yang membangun, dan di-subscribe kemudian dibagikan supaya bisa menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. Saya ucapkan terima kasih.